Makanan pedas ini bisa menggoyang lidah cook lovers semua nih. Pedasnya dan rempahnya pasti bakalan bikin ketagihan. Makanan yang akan kita buat ini adalah bebek mercon. Lihat tuh tampilannya, bikin ngiler ya cook lovers. Yuk kita lihat cara pembuatannya. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 2 buah jeruk nipis, 800 gram bebek, 700 ml air, 2 lembar daun salam, dan 2 cm lengkuas. Untuk bahan bumbu halusnya ada 4 butir bawang merah, 3 cm kunyit, setengah sendok teh ketumbar, 2 siung bawang putih, 1 batang serai, 2,5 sendok teh garam, 2 butir kemiri sangrai, setengah sendok teh gula pasir, dan 2 cm jahe. Lanjut, untuk bahan sambal merconnya ada 5 buah cabai rawit hijau, setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh ebi, 100 gram bawang merah, setengah sendok teh garam, 25 buah rawit merah, seperempat sendok teh kaldu ayam bubuk, dan seperempat teh merica bubuk. Bahannya sudah lengkap nih, yuk kita masak. Pertama, siapkan blender. Masukkan 4 butir bawang merah, 2 siung bawang putih, 2 cm lengkuas, 2 butir kemiri sangrai, 2 cm jahe, 3 cm kunyit, 1 batang serai, setengah sendok teh ketumbar, garam secukupnya, lada secukupnya, air putih secukupnya, lalu blender hingga bumbu halus merata. Next, siapkan blender lagi, masukkan 10 butir bawang merah, 5 buah cabai rawit hijau, 25 cabai rawit merah, seperempat sendok teh kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh garam, seperempat sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh ebi, dan minyak secukupnya, lalu blender hingga bumbunya halus merata. Selanjutnya siapkan bowl besar, masukkan 800 gram bebek, beri perasan jeruk nipis, aduk-aduk lalu tunggu hingga meresap. Lanjut ya, siapkan teflon, berikan minyak secukupnya. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi, tumis sebentar, lalu masukkan 2 lembar daun salam dan aduk hingga bumbu matang. Setelah itu masukkan bebek lalu aduk hingga tercampur rata. Lanjut beri air secukupnya, kembali diaduk lalu tutup dan tunggu hingga matang. Next, siapkan teflon yang berisi minyak panas lalu goreng bebeknya hingga matang. Oh iya nih, jangan lupa dibalik ya cook lovers, supaya nggak gosong dong. Setelah matang, angkat dan tiriskan deh. Siapkan teflon lainnya ya, masukkan sambal mercon yang sudah dihaluskan tadi, tumis hingga matang. Oh iya nih, bisa ditambahkan juga garam secukupnya ya cook lovers, lalu aduk kembali. Setelah itu masukkan bebeknya dan campur hingga bumbunya meresap. Saatnya plating nih, siapkan cobek platingnya, taruh bebek mercon di atasnya, hias dengan daun parsley dan tomat kecil untuk pemanisnya. Jadi deh bebek merconnya. Gimana cook lovers nih? Pasti udah pada lapar kan lihat bebek mercon ini? Selamat mencoba ya. Hai cook lovers, udah pada nunggu semua bisa masak ya? Tenang, semua bisa masak sudah siap dengan makanan-makanan yang keren, enak, dan pastinya mudah ditiru kok. Jadi buat cook lovers, standby ya, jangan kemana-mana. Karena menu makanan hari ini gak kalah menariknya dengan menu makanan kemarin. Apa itu makanannya? Ini dia! Gimana? Menarik kan? Makanya nih cook lovers, standby di depan televisi kalian ya, jangan sampai ketinggalan. Tetap di Semua Bisa Masak.
Lovers, kalau cemilan yang ini menarik banget. Brownies Popsicle. Lihat nih tampilannya. Lucu ya Cook Lovers? Seperti ice cream. Mau tahu cara buatnya? Yuk kita tengok ke dapur. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 200 gram gula, 100 gram bubuk coklat, 300 gram kacang mede cacah, 227 gram margarin, 95 gram tepung serbaguna. Lalu ada 1 sendok teh kopi bubuk, 4 butir telur, setengah sendok teh garam, dan 1 sendok makan vanila. Lanjut ada coklat warna pink, hijau, dan kuning, lalu ada sprinkles warna-warni. Bahan-bahannya sudah lengkap nih, yuk kita masak! Pertama, siapkan 1 bowl besar, masukkan 227 gram margarin, 200 gram gula, lalu aduk hingga rata. Setelah itu pecahkan 4 butir telur dan aduk kembali. Lanjut ya, masukkan 1 sendok makan vanila, lalu aduk. Next, masukkan 95 gram tepung serbaguna, 100 gram bubuk coklat, 1 sendok teh kopi bubuk, dan aduk hingga semua bahan tercampur merata. Setelah itu masukkan 300 gram kacang mede yang sudah dicacah dan aduk kembali hingga semua tercampur merata. Next, siapkan loyang yang telah terisi kertas minyak, tuangkan adonan browniesnya sampai penuh lalu ratakan. Setelah itu oven 35 hingga 45 menit ya Cook Lovers dengan suhu 150 derajat. Setelah matang, keluarkan brownies dari loyang lalu potong-potong berbentuk menjadi kotak-kotak. Oh iya, potongannya jangan terlalu kecil ya Cook Lovers. Lanjut ya, bentuk brownies hingga membentuk scoop, selalu tusuk dengan stick ice cream. Lakukan hingga semua brownies habis. Selanjutnya sisipkan coklat warna pink, kuning, dan hijau, lalu hias setengah brownies dengan coklat warna pink. Buat seolah-olah coklat ice cream yang meleleh. Setelah itu taburi sprinkles warna-warni di atas coklatnya, begitu pula selanjutnya ya. Beri hiasan coklat warna kuning dan juga hiasan coklat warna hijau. Saatnya penyajian, siapkan talenan saji lalu taruh brownies Popsicle di atasnya. Hias dengan strawberry dan juga sparkle warna-warni untuk pemanisnya. Jadi deh brownies Popsicle-nya. Gimana, mudah kan pembuatannya? Selamat mencoba ya Cook Lovers! Makanan berikutnya, udah pasti menarik banget nih Cook Lovers, yaitu chicken popcorn Caesar wrap. Gimana masaknya ya? Menarik untuk ditiru kan? Yuk kita tengok cara buatnya. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 500 gram file dada ayam, setengah sendok teh lada, setengah sendok teh bawang putih bubuk, 1 sendok teh garam, 2 butir putih telur, 130 gram tepung serbaguna, 2 sendok makan tepung maizena, dan 1 sendok teh baking powder. Lanjut ya, ada 2 lembar tortilla, selada romaine secukupnya, tomat secukupnya, bawang bombay yang diiris tipis, 2 sendok makan butter, crouton secukupnya, 6 siung bawang putih, 1 sendok makan Dijon mustard, 1 sendok makan cuka beras, lada hitam kasar secukupnya, dan garam secukupnya. Berikutnya ada 2 buah ikan anchovy kaleng, 1 sendok makan perasan lemon, 100 ml olive oil, dan 2 sendok makan mayones. Bahannya sudah lengkap nih, let's cook! Pertama, siapkan 500 gram file dada ayam, beri 2 sendok makan tepung maizena, setengah sendok teh lada, setengah sendok teh bubuk bawang putih, 2 butir putih telur, lalu aduk hingga merata. Lanjut, siapkan 1 bowl besar, masukkan 130 gram tepung serbaguna, 2 tepung maizena, 1 sendok makan baking powder, lalu aduk hingga tercampur rata. Siapkan daging ayamnya, lalu lumuri dengan campuran tepung hingga merata. Setelah itu pindahkan ke piring kosong, begitu pula selanjutnya hingga adonan ayamnya habis. Next, siapkan blender, masukkan 6 siung bawang putih, 1 sendok makan Dijon mustard, 1 sendok makan cuka beras, garam secukupnya, lada secukupnya, 100 ml olive oil, 2 sendok makan mayones, 1 sendok makan perasan lemon, 2 buah ikan anchovy cacah, lalu blender hingga halus.
Selanjutnya, siapkan teflon dengan minyak goreng di dalamnya, lalu goreng ayam hingga kecoklatan. Jangan lupa untuk dibalik-balik ya, cook lovers, agar tidak gosong dan matangnya merata. Lanjut ya, siapkan teflon yang berbeda, masukkan 2 sendok makan butter dan masukkan tortilla. Oh iya nih, jangan lupa dibalik ya, cook lovers. Setelah matang, tiriskan deh. Begitu pula selanjutnya ya. Next, siapkan romaine lettuce lalu potong-potong sesuai selera. Ambil tomat dan potong kembali. Oh iya nih, pisahkan dengan bijinya ya, cook lovers. Lalu bentuk kotak-kotak kecil. Selanjutnya, siapkan tortilla yang sudah matang. Masukkan selada romaine, ayam goreng, potongan tomat, bawang bombay, kruten, beri saus yang dihaluskan tadi, lalu gulung hingga tertutup semua. Yeay, saatnya plating nih. Siapkan talenan saji ya. Masukkan chicken popcorn Caesar wrap-nya, berikan kruten, tomat, dan parsley untuk pemanisnya. Jadi deh, chicken popcorn Caesar wrap. Menarik kan? Selamat mencoba ya. Lanjut ya, cook lovers. Makanan yang ini nggak kalah menariknya dari makanan sebelumnya. Ini dia Chinese hot spicy fried chicken. Gimana cara masak dan buatnya? Yuk kita tengok ke dapur. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat marinade ayamnya adalah 2 sendok teh air, 3 dada ayam file, 1 sendok teh minyak kelapa, 1 sendok teh maizena, 1 sendok teh kecap asin, dan 3/4 sendok teh garam. Bahan selanjutnya ya, siapkan 3 sendok makan minyak kelapa, 2 sendok makan cabai bubuk, 5 siung bawang putih, 1 cup cabai merah kering, 5 cm jahe potong panjang, lalu ada 1 sendok teh air, 2 sendok makan gula, 2 daun bawang iris. Bahan-bahan sudah lengkap nih, let's cook! Pertama, siapkan talenan, ambil 5 siung bawang putih lalu potong tipis-tipis. Lanjut, ambil jahe dan potong menjadi potongan kecil, lalu potong daun bawang kecil-kecil ya, cook lovers. Lanjut ya, cook lovers, ambil ayam file, potong menjadi potongan kecil. Oh iya nih, ukuran dagingnya bisa sesuai selera ya, cook lovers. Next, masukkan potongan ayam ke dalam bowl, lalu tuangkan minyak kelapa secukupnya, air secukupnya ke dalam mangkuk yang berisikan ayam. Masukkan 1 sendok teh kecap asin, 1 sendok teh maizena, garam sesuai selera, dan aduk hingga semua bumbu tercampur rata. Bahannya sudah siap semua nih, waktunya memasak. Masukkan minyak goreng secukupnya. Masukkan ayam file yang sudah dibumbui, lalu tumis hingga matang dan menguning. Siapkan teflon yang berbeda, kemudian beri minyak secukupnya, bawang putih yang sudah dipotong, jahe yang sudah dipotong, 1 cup cabai merah kering, cabai bubuk, lalu tumis hingga semua bahan matang. Setelah itu masukkan air secukupnya, gula secukupnya, dan kembali ditumis hingga matang. Next, masukkan daun bawang yang sudah dipotong. Setelah semua tercampur merata, masukkan ayam yang sudah ditumis tadi, aduk-aduk dan campurkan hingga semua bahan tercampur rata. Yeay, sudah matang nih, waktunya kita sajikan. Siapkan piring saji, letakkan Chinese hot spicy fried chickennya di atas piring saji, taburi dengan parsley sebagai pelengkapnya. Jadi deh, Chinese hot spicy fried chicken. Makanan yang lezat dan pedas pastinya, cook lovers. Selamat mencoba! Cook lovers, standby untuk foto resepnya ya. Ini dia nih resep kue beras kuah pedas ala Korea. Dan ini cara membuatnya.
kalau ini resep membuat Chinese Hot Spicy Fried Chicken. Ini cara membuatnya. Selamat mencoba ya, Cook Lovers! Cook Lovers jangan kemana-mana ya, makanan berikutnya nggak kalah keren loh. Apa itu? Ini dia. So, standby di Semua Bisa Masak ya! Kalau makanan ini sih lagi ngetren di mana-mana nih, Cook Lovers. Cilok goang isi mozzarella. Tampilannya aja udah bikin lapar ya. Cook Lovers wajib coba buat di rumah nih. Yuk kita intip cara buatnya. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah garam secukupnya, 4 sendok makan sagu, 3 sendok makan terigu serbaguna, 1 tangkai daun bawang iris, lada secukupnya, kaldu bubuk, air panas secukupnya, dan 100 gram keju mozzarella. Untuk bahan kuah sambal goangnya ada garam secukupnya, 1 siung bawang putih, 15 buah cabai rawit, 1 cm kencur, dan lada secukupnya. Minyak goreng secukupnya, gula secukupnya, dan 200 ml air kaldu ayam. Lanjut, untuk bahan pelengkapnya ada daun bawang cacah, potongan sosis, irisan cabai, 1 butir telur, dan irisan bakso. Bahannya sudah lengkap, yuk kita masak! Pertama, siapkan blender, masukkan 15 buah cabai rawit, 1 siung bawang putih, 1 cm kencur, garam secukupnya, lada secukupnya, gula secukupnya, minyak goreng secukupnya, lalu blender hingga tercampur semua sampai halus. Lanjut, siapkan bowl besar, masukkan 3 sendok makan terigu serbaguna, 4 sendok makan sagu, kaldu bubuk, garam secukupnya, lada secukupnya, daun bawang iris, lalu aduk hingga merata. Next, masukkan air panas lalu aduk kembali hingga merata ya. Selanjutnya siapkan sosis, bakso, dan 100 gram mozzarella potong. Ambil sedikit adonan ciloknya, masukkan bakso, lalu bentuk menjadi bulat-bulat. Ambil kembali adonan ciloknya, masukkan keju mozzarella, lalu bentuk kembali. Ambil adonannya lagi dan masukkan sosis ke dalamnya. Begitu terus selanjutnya ya, Cook Lovers, sampai adonan ciloknya habis. Lanjut, siapkan teflon yang berisi air panas, lalu rebus cilok sampai matang merata. Setelah matang, lalu tiriskan deh. Siapkan teflon yang berbeda, beri minyak secukupnya, masukkan campuran sambal goang yang di blender tadi, lalu tumis hingga bumbu matang. Setelah itu masukkan garam secukupnya, gula secukupnya, potongan sosis, potongan bakso, lalu next ya, makanan yang akan kita buat selanjutnya adalah cupcakes unicorn. Lihat deh tampilannya, Cook Lovers, lucu ya? Kalau begitu, yuk kita langsung lihat cara pembuatannya. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 130 gram tepung serbaguna, 200 gram gula pasir, 1 butir telur, 50 gram susu bubuk, setengah sendok teh garam. Ada 400 gram buttercream, 125 ml susu cair, setengah sendok teh baking soda, setengah sendok teh baking powder. Lanjut, ada 60 ml minyak sayur, air panas secukupnya, setengah sendok teh vanila, dan 3 pewarna makanan, ada warna pink, kuning, dan biru. Bahan-bahannya sudah lengkap, saatnya memasak nih. Pertama, siapkan 1 bowl besar, masukkan 130 gram tepung serbaguna, 50 gram susu bubuk, setengah sendok teh baking soda, setengah sendok teh baking powder, 200 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, lalu aduk-aduk hingga merata. Lanjut ya, masukkan 1 butir telur, 60 ml minyak sayur, 125 ml susu cair, air panas secukupnya, setengah sendok teh vanila, lalu aduk hingga semua adonan tercampur rata.
Next, siapkan cetakan cupcakes yang sudah terisi kertas cupcake-nya. Lalu tuang adonan ke dalam cetakan sampai penuh. Dan oven hingga kurang lebih 25 menit dengan suhu 180 derajat Celcius ya. Selanjutnya siapkan 400 gram buttercream dan 2 mangkuk ukuran sedang. Bagi buttercream menjadi 3 mangkuk dan masukkan pewarna makanan kuning ke mangkuk pertama. Lalu aduk hingga warnanya keluar. Masukkan juga pewarna biru dan masukkan pewarna makanan pink ke dalam mangkuk. Lalu aduk-aduk kembali deh hingga warnanya keluar. Setelah itu siapkan plastik segitiga dan masukkan krim warna pink, krim warna biru, dan yang terakhir krim warna kuning ke dalam plastik hingga habis. Oh iya, jangan lupa nih untuk memotong ujungnya ya Cook Lovers supaya ada udara untuk memadatkan krimnya sampai ujung. Next, siapkan squid dan juga plastik segitiga yang lebih besar. Masukkan squid ke dalam plastik dan juga potong mulut plastiknya. Lanjut ya, tuangkan krim warna pink ke dalam plastik segitiga besar membentuk vertikal. Begitu pula krim warna kuning dan krim warna biru. Cupcakes-nya sudah matang nih, saatnya plating. Siapkan talenan saji, letakkan cupcakes di atasnya dan hias dengan krim warna-warni membentuk memutar. Lakukan kepada semua cupcakes-nya. Berikan potongan stroberi di atas krimnya, daun mint di samping cupcakes-nya, dan juga permen warna-warni untuk pemanisnya, dan jadi deh cupcakes unicorn-nya. Menarik banget ya Cook Lovers tampilannya. Mudah lagi cara pembuatannya. Selamat mencoba! Makanan selanjutnya menarik banget nih Cook Lovers. Dari warnanya aja udah bikin ngiler. Apa itu? Ya ini dia nih, Funfetti Ooey Gooey Bars. Cemilan yang oke kan Cook Lovers? Kita buat yuk. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 30 ml minyak sayur, 200 gram tepung cake mix, 500 gram marshmallow, 2 butir telur. Lanjut ya, ada 30 ml air, sprinkle warna-warni, choco chip warna-warni, dan pewarna makanan biru. Bahannya sudah lengkap nih, apalagi? Yuk kita masak! Pertama, siapkan 1 bowl besar, masukkan 2 butir telur lalu aduk menggunakan mixer. Masukkan 200 gram tepung cake mix, 30 ml minyak sayur, pewarna makanan biru lalu aduk kembali hingga semuanya merata. Oh iya nih, bisa ditambahkan pewarna kembali ya Cook Lovers kalau merasa belum sesuai dengan keinginan. Lanjut, siapkan cetakan kue dan lapisi menggunakan aluminium foil. Lalu masukkan adonannya deh sampai merata. Panggang kurang lebih 30 menit dengan suhu 180 Celcius ya Cook Lovers. Sambil menunggu cake matang, siapkan teflon, masukkan 500 gram marshmallow, panaskan dan aduk hingga mengental. Lanjut, angkat adonan kue yang sudah matang, potong bagian atasnya. Setelah itu beri marshmallow yang sudah dimasak tadi di atas cake-nya hingga merata. Next, beri taburan sprinkle warna-warni. Setelah itu taburkan choco chip warna-warninya juga ya Cook Lovers. Setelah itu pisahkan kue dengan cetakan, lalu potong-potong menjadi kotak-kotak kecil. Yeay, saatnya plating. Siapkan talenan saji, susun Funfetti Ooey Gooey Bars-nya. Berikan stroberi dan choco chip warna-warni sebagai pemanisnya. Jadi deh Funfetti Ooey Gooey Bars-nya. Tampilannya bikin penasaran ya Cook Lovers. Wajib dicoba di rumah nih. Selamat mencoba! Makanan pedas selanjutnya berasal dari negeri ginseng nih Cook Lovers. Pasti untuk penyuka K-pop, udah tahu banget nih makanan ini. Ya, ini adalah kimchi. Penasaran kan cara buatnya gimana? Yuk kita buat!
Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 1 kilogram sawi putih, 10 gram tepung beras manis, 100 gram garam kasar, 100 mililiter air, 10 gram gula pasir, 10 siung bawang putih, setengah sendok teh jahe cacah. Lalu ada seperempat bawang bombay, 25 mililiter kecap asin, 1 sendok teh pasta ikan teri asin, 50 gram hot pepper flakes, dan ada setengah buah lobak putih, 1 buah wortel, dan 1 batang daun bawang. Saatnya kita masak nih. Pertama, siapkan 1 kilogram sawi putih, lalu potong menjadi 2 bagian. Hilangkan ujung-ujung batangnya ya, lalu potong bentuk kotak-kotak, lalu pindahkan ke dalam mangkuk. Lanjut, ambil setengah buah wortel, lalu iris memanjang dan tipis-tipis ya, cook lovers. Berikutnya, ambil setengah buah lobak, lalu iris memanjang dan kecil-kecil kembali. Selanjutnya, masukkan 100 mililiter air ke dalam mangkuk, beri garam secukupnya lalu diamkan hingga meresap. Lanjut ya, siapkan blender, masukkan seperempat bawang bombay, 10 siung bawang putih, setengah sendok teh jahe, 1 sendok teh pasta ikan teri asin, air secukupnya, lalu blender hingga halus. Setelah itu siapkan panci, masukkan 100 mililiter air, 10 gram tepung beras manis lalu aduk terus hingga bentuk air berkurang dan adonan mengental. Next, tuang adonan ke dalam mangkuk kosong, masukkan 50 gram hot pepper flakes, 25 mililiter kecap asin, 10 gram gula pasir, dan aduk-aduk menggunakan sendok hingga semua tercampur rata ya. Oh iya nih, jangan lupa masukkan bumbu yang sudah di blender tadi ya, cook lovers. Lalu aduk kembali hingga semuanya tercampur merata. Lanjut, ambil 1 batang daun bawang, lalu potong menjadi 4 bagian. Siapkan potongan sayuran yang sudah direndam tadi, pindahkan ke dalam mangkuk yang lebih besar. Setelah itu masukkan saus kimchi, aduk-aduk hingga bumbu menempel dan semua adonan tercampur merata. Next, siapkan toples lalu masukkan kimchinya sampai penuh dan tunggu kurang lebih selama 1 hari di dalam toples untuk difermentasikan. Setelah kurang lebih 1 hari, jadi deh kimchinya. Saatnya plating ya, siapkan piring platingnya, sajikan kimchi di atas piring sajinya, berikan daun bawang untuk pemanisnya, dan jadi deh kimchinya. Gimana nih, mudah banget kan cook lovers pembuatannya? Pasti kalian mau coba di rumah deh. Kalau gitu, selamat mencoba ya. Makanan pedas yang satu ini pasti sering kalian lihat di drama Korea nih. Apa itu? Ya, kue beras kuah pedas ala Korea. Makanan ini terkenal dengan lezat dan pedasnya banget cook lovers. Penasaran kan cara buatnya gimana? Let's cook! Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 250 gram tepung beras, air secukupnya, minyak wijen secukupnya, dan 2 sendok makan tepung tapioka. Untuk bahan saus dan toppingnya ada 500 ml air, 1 sendok makan kaldu dashi bubuk, 3 sendok makan cabai bubuk, 3 sendok makan gochujang. Gochujang ini adalah pasta cabai untuk masakan Korea. Lalu ada 1 sendok teh kecap asin, 1 sendok makan gula, 1 buah daun bawang, 1 sendok makan sirup jagung. Lanjut ada 2 butir telur rebus, 250 gram bakso ikan, dan 200 gram mozzarella parut. Bahan-bahannya sudah siap nih, saatnya memasak. Pertama, siapkan bowl besar, masukkan 250 gram tepung beras, 2 sendok makan tepung tapioka, 500 ml air, lalu aduk hingga adonan menyatu dan mengeras. Setelah itu, masukkan 1 sendok teh kecap asin dan aduk kembali. Yeay,
saatnya membuat kue berasnya. Pertama, ambil adonan sedikit lalu gulung-gulung memanjang bulat. Setelah itu, potong menyamping ujung-ujungnya. Oh iya nih, ikuti step-step yang sama ya, cook lovers, sampai adonannya habis. Berikutnya, siapkan panci yang berisi air panas, masukkan adonan kue beras ke dalamnya, lalu tunggu deh hingga mendidih dan sampai adonan kue beras mengambang ya, cook lovers. Setelah itu tiriskan ke dalam mangkuk. Saatnya buat sausnya nih. Siapkan teflon, masukkan 500 ml air, 1 sendok makan kaldu dashi bubuk, 3 sendok makan gochujang, 3 sendok makan cabai bubuk, 1 sendok makan sirup jagung, 1 sendok teh kecap asin, lalu aduk hingga semua bahan tercampur semua. Oh iya nih, masukkan juga 1 sendok makan gula, garam secukupnya, lada secukupnya, aduk dan tunggu hingga mendidih. Lanjut masukkan potongan daun bawang lalu masukkan kue beras yang sudah direbus tadi ya. Masukkan juga 250 gram bakso ikan dan tunggu deh hingga semua bahan masakan meresap. Wah, saatnya plating nih. Siapkan piring platternya, masukkan kue beras kuah pedas ke dalam mangkuknya. Berikan topping telur rebus, daun bawang, dan keju mozzarella. Oh iya nih, lelehkan mozzarellanya dengan torch ya. Berikan rumput laut dan taburan daun bawang di pinggirnya. Jadi deh kue beras kuah pedas ala Koreanya. Menarik banget ya tampilannya. Gimana? Mau coba sendiri di rumah? Selamat mencoba ya, cook lovers. Makanan keren yang akan kita buat sekarang adalah makanan kreasi Sasa Santan Bubuk. Apa itu? Ya, kue lumpur berbagai topping, cook lovers. Gimana tampilannya? Penasaran kan pengen coba di rumah? Yuk kita tengok ke dapur. Bahan-bahan yang diperlukan ada 500 gram kentang rebus, 250 gram tepung terigu, 100 gram sasa santan bubuk, 75 gram mentega cair, 3 butir telur, 300 ml air, dan 250 gram gula pasir. Dan untuk toppingnya ada meses hijau, biskuit ungu, keju mozzarella, choco chip full color, almond, dan kismis. Bahan sudah siap nih, let's cook! Pertama-tama siapkan 500 gram kentang yang sudah direbus lalu tumbuk hingga semuanya halus merata. Setelah itu siapkan 1 bowl kosong, tuangkan kentang yang sudah ditumbuk ke dalamnya, beri 250 gram tepung terigu, 250 gram gula pasir, lalu aduk hingga semua adonan tercampur rata. Lanjut, masukkan 100 gram sasa santan bubuk dan aduk kembali hingga adonannya merata ya, cook lovers. Next, beri 300 ml air putih, lalu kembali diaduk hingga adonannya mengental. Oh iya, cook lovers, bisa dibantu dengan menggunakan wish ya, agar adonannya bisa mengental dan tercampur rata. Tahap berikutnya masukkan 75 gram mentega cair dan aduk kembali. Lalu masukkan 3 butir telur, kembali diaduk lagi ya cook lovers agar semua adonannya tercampur merata. Yeay, adonannya sudah jadi nih. Waktunya siapkan cetakan kue lumpurnya.
Jangan lupa beri mentega di setiap cetakannya ya, agar tidak lengket cook lovers. Lanjut tuangkan adonan ke dalam cetakan kue hingga terisi penuh semuanya. Lalu beri topping almond, beri topping coklat ungu, topping keju mozzarella, choco chip full color, topping kismis, topping meses hijau, dan terakhir topping choco chip. Lalu tutup dan tunggu kurang lebih 1 menit hingga adonan matang. Wah, kue lumpurnya sudah matang nih cook lovers. Waktunya angkat kuenya dan sajikan deh. Siapkan tempat saji, taruh kue lumpur di atasnya, susun, dan tada! Kue lumpur berbagai topping kreasi Sasa santan bubuk sudah jadi nih cook lovers. Gimana? Menarik ya? Selamat mencoba! Kalau yang ini, makanannya sehat banget nih cook lovers. Apa itu? Ya, onigirazu vegetarian. Tampilannya oke kan cook lovers? Pasti kalian penasaran banget kan cara pembuatannya? Let's cook! Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 1 mangkuk nasi Jepang, nori secukupnya, beberapa lembar selada romaine, setengah buah wortel potong, setengah buah timun Jepang, setengah buah bawang bombay, 1 buah tomat, 1 buah alpukat, dan 1/8 kol merah. Lanjut, ada lada secukupnya, mayones secukupnya, garam secukupnya, dan Dijon mustard secukupnya. Bahan-bahannya sudah lengkap nih, let's cook! Pertama, siapkan timun Jepang lalu iris tipis-tipis dan memanjang. Next, ambil kol merah lalu iris menjadi tipis-tipis kecil. Lanjut, siapkan 1 buah tomat dan kembali iris-iris tipis. Iris-iris tipis juga bawang bombaynya ya. Lalu bagi menjadi 2 buah alpukat, kupas kulitnya dan kembali dipotong-potong tipis. Lanjut, siapkan nori seed, lalu masukkan nasi Jepang dan bentuk menjadi lingkaran. Oleskan mayones, lalu oleskan Dijon mustard. Berikan garam secukupnya, lada secukupnya, beberapa lembar selada romaine, potongan kol ungu, potongan wortel, potongan timun, tomat, alpukat, dan yang terakhir bawang bombay. Next, tutup kembali onigirazunya dengan nasi sampai merata. Oleskan lagi mayones, lalu Dijon mustard, garam secukupnya, dan lada secukupnya, lalu tutup deh menggunakan nori kembali hingga rapih. Tahap selanjutnya, potong onigirazunya menjadi 2 bagian, dan yeay, onigirazunya sudah siap untuk disajikan. Siapkan piring saji, hias dengan selada, kol ungu, irisan tomat, dan taruh onigirazu vegetarian di atasnya. Berikan potongan alpukat, mayones secukupnya, dan Dijon mustard sebagai pemanisnya. Jadi deh, onigirazu vegetariannya. Tampilannya menarik banget ya cook lovers. Selamat mencoba! Makanan selanjutnya nggak kalah menariknya nih cook lovers, yaitu quesadilla cheese and veggies. Ngeliatnya bikin perut keroncongan ya cook lovers. Yuk kita lihat cara pembuatannya. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 1 kaleng kacang hitam, 1 buah tomat potong, 1 buah zucchini potong, 1 sendok makan butter, setengah buah bawang bombay cacah, 50 gram jagung, 1 buah paprika cacah, setengah sendok teh garam. Saus salsa secukupnya, 100 gram sour cream, dan 1/4 lada. Untuk bahan tortillanya ada 3 lembar tortilla, 100 gram mozzarella parut, 100 gram keju cheddar parut, dan 3 sendok makan mentega asin. Yeay, bahan-bahannya sudah siap. Saatnya kita memasak dong. Pertama, siapkan teflon, masukkan 1 sendok makan butter, setengah bawang bombay cacah, lalu tumis hingga matang. Lanjut masukkan 1 buah paprika cacah, 50 gram jagung,
1 buah zucchini cacah, setengah sendok garam, seperempat lada lalu aduk hingga merata. Lanjut, masukkan 1 buah tomat cacah, 1 kaleng kacang hitam lalu aduk kembali hingga matang dan angkat deh. Ambil teflon yang berbeda, beri butter secukupnya, diamkan hingga mencair, lalu taruh tortillanya ke dalam teflon dan balik hingga matang merata. Lakukan terus hingga tortillanya habis ya, Cook Lovers. Setelah matang, masukkan campuran sayuran tadi di atas tortillanya, lalu beri 100 gram keju cheddar, 100 gram mozzarella parut, lalu tutup dengan tortilla lainnya dan biarkan hingga matang deh. Oh iya nih, jangan lupa dibalik ya, Cook Lovers. Saatnya plating. Siapkan quesadilla cheese and veggies-nya, lalu potong menjadi 4 bagian. Lalu sajikan di atas piring saji. Berikan saus salsa, sour cream, potongan sayuran dan parsley untuk pemanisnya. Jadi deh. Makanan yang akan kita buat sekarang adalah rice bowl stick. Kalau lihat penampilannya sih cukup bikin lapar ya, Cook Lovers. Kita intip cara buatnya yuk. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 200 gram sirloin steak, 100 gram saus barbecue, garam secukupnya, lada secukupnya, dan 1 sendok makan air jeruk lemon. Untuk bahan nasinya ada 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1 mangkuk nasi putih, 1 sendok makan butter, 2 siung bawang putih cacah, garam secukupnya, lada secukupnya, dan 2 buah jeruk nipis. Nah, untuk bahan pelengkapnya ada jagung bakar, salsa, daun koriander, paprika hijau bakar, dan sour cream. Bahannya sudah lengkap nih, yuk kita masak. Pertama, siapkan 200 gram sirloin steak, potong jeruk nipis, lalu peras jeruk di atas daging hingga merata. Berikan garam secukupnya, lada secukupnya, dan oh iya nih, jangan lupa dibalik ya, Cook Lovers. Lalu beri perasan jeruk nipis, garam, dan lada lagi deh. Saatnya memanggang nih, Cook Lovers. Siapkan teflon pemanggang, masukkan minyak secukupnya, olesi daging dengan saus barbecue, dan panggang hingga matang. Oh iya nih, olesi lagi dagingnya dengan saus barbecue dan panggang lagi hingga matang ya. Jangan lupa dibalik, lalu kembali diolesi saus barbecue-nya ya, Cook Lovers. Setelah itu diamkan hingga steak matang. Next, siapkan teflon, masukkan 1 sendok makan butter, 2 siung bawang putih cacah, lalu tumis sebentar hingga matang. Selanjutnya, masukkan 1 mangkuk nasi dan aduk merata. Lalu berikan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, lada secukupnya, parutan kulit jeruk nipis, 1 sendok makan perasan jeruk nipis, lalu aduk hingga merata. Lanjut, siapkan steak yang sudah matang lalu potong tipis-tipis hingga daging habis. Yeay, saatnya plating. Siapkan piring saji, masukkan nasi yang sudah ditumis tadi, lalu potong paprika hijau bakar, saus salsa, jagung bakar, steak daging yang sudah dipotong kecil-kecil, sour cream, dan daun koriander. Oh iya nih, berikan juga saus barbecue-nya ya. Jadi deh, rice bowl stick-nya. Tampilannya bikin perut lapar ya, Cook Lovers. Gimana? Pengen coba kan di rumah? Oke, selamat mencoba! Makanan pedas selanjutnya
selanjutnya nggak kalah menariknya nih Cook Lovers, yaitu semur ikan pedas ala Brazil. Tampilannya bikin ngiler banget ya Cook Lovers, ditambah rasa dari makanan ini pedas banget. Cocok nih buat Cook Lovers yang senang makan pedas. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 500 gram file ikan dori, 150 ml kaldu ikan, 3 sendok makan daun ketumbar cacah, 4 siung bawang putih cacah, 400 ml puree tomat kalengan, 1 buah bawang bombay potong kecil, 5 buah cabai rawit merah. Lanjut ya, ada 400 ml santan, 2 sendok makan perasan jeruk nipis, 1 sendok teh lada hitam bubuk, 2 sendok makan bubuk cabai merah, 1 sendok makan paprika bubuk, 1 sendok teh garam. Lalu ada 1,5 sendok makan gula pasir, 2,5 sendok makan minyak zaitun, dan yang terakhir 1 sendok makan bubuk jinten. Semua bahan sudah siap nih Cook Lovers, yuk kita masak! Pertama, siapkan 500 gram ikan dori filenya, tuangkan 2 sendok makan perasan air jeruk nipis. Masukkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh lada hitam bubuk, lalu remas-remas ikan agar bumbunya meresap. Lanjut, siapkan teflon, tuangkan minyak goreng secukupnya. Masukkan ikan dori yang telah diberi bumbu. Masak hingga matang dan jangan lupa sesekali dibalik ya Cook Lovers agar ikannya matang merata. Setelah matang, tiriskan ikan dorinya. Masih dengan teflon yang sama, tambahkan minyak secukupnya. Masukkan 4 siung bawang putih cacah, 1 buah bawang bombay, 5 buah cabai rawit merah, lalu 400 ml puree tomat kalengan, 400 ml santan, 150 ml kaldu ikan, lalu aduk hingga semua tercampur. Next, beri 1 sendok teh garam, 1 sendok teh lada hitam bubuk, 1,5 sendok teh gula pasir, 1 sendok makan paprika bubuk, 2 sendok makan bubuk cabai, 1 sendok makan bubuk jinten, lalu aduk kembali semua hingga bahannya tercampur merata dan diamkan hingga matang ya. Oh iya nih, sesekali diaduk ya Cook Lovers agar tidak gosong. Setelah ini masukkan ikan dori file dan tunggu hingga bumbu sedikit mengental. Waktunya menyajikan makanannya nih Cook Lovers. Siapkan mangkuk saji, masukkan dori filenya, tuangkan kuah secukupnya. Berikan taburan daun ketumbar cacah, cabai rawit merah. Taruh juga ikan dorinya di atas sausnya, dan yang terakhir beri taburan bubuk cabai merah. Jadi deh, semur ikan pedas ala Brazilnya. Oke kan makanannya Cook Lovers? Sudah siap untuk dicoba di rumah? Selamat memasak di rumah ya! Menu berikutnya super duper unik nih Cook Lovers. Lihat deh, ini dia nih, Spicy Mango Delight with Spicy Hot Ice Cream. Kira-kira rasanya gimana ya? Minuman ini wajib Cook Lovers coba ini. Pokoknya rasanya seger dan pedas. Oke, kalau begitu kita intip ke dapur ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk Spicy Mango Delight-nya ada 2 buah mangga, 4 buah cabai merah keriting, 2 buah lemon. Ada 50 gram gula halus, es batu secukupnya, 50 gram daun mint, air soda secukupnya, 2 sendok makan jahe. Nah, untuk bahan spicy hot ice creamnya ada 1 bungkus bubuk ice cream, 1 sendok makan chili flake, 1 sendok makan bubuk cabai pedas, 300 ml susu dingin, dan 1 sendok makan gula halus. Bahannya sudah lengkap nih, yuk kita buat. Pertama, ambil dan kupas kulit buah mangga sampai bersih. Setelah itu potong-potong bagian dagingnya.
Begitu pula selanjutnya ya, Cook Lovers, hingga mangga habis, lalu pindahkan ke dalam mangkuk. Lanjut, ambil 3 buah cabai merah keriting, lalu potong-potong kecil. Setelah itu sediakan mangga yang sudah dipotong ke dalam bowl besar, masukkan potongan cabai, 50 gram daun mint, lalu tumbuk-tumbuk hingga semuanya hancur dan merata. Setelah itu berikan 2 sendok makan air jahe, perasan jeruk lemon, 50 gram gula halus dan aduk-aduk menggunakan sendok hingga semua tercampur rata. Saatnya buat spicy hot ice creamnya. Pertama siapkan bowl besar, masukkan 1 bungkus bubuk ice cream, 2 sendok makan gula halus, 1 sendok makan bubuk cabai pedas, 1 sendok makan chili flake, 300 ml susu dingin, lalu aduk menggunakan mixer hingga semua adonan menyatu. Lanjut, siapkan cetakan, tuangkan semua adonan es krim ke dalam loyang cetakan dan simpan ke dalam freezer kurang lebih 60 menit hingga mengeras. Setelah mengeras, tambahkan 1 sendok makan chili flakes di atasnya. Yeay, saatnya plating nih. Siapkan gelas ya. Masukkan es batu secukupnya ke dalam gelas, tuangkan spicy mango delight-nya, 2 sendok makan air jahe, air soda secukupnya lalu tambahkan spicy hot ice cream di atasnya. Berikan taburan bubuk cabai merah keriting dan daun mint untuk pemanisnya. Jadi deh, spicy mango delight with spicy hot ice cream. Unik banget. Menu berikutnya super duper unik nih Cook Lovers. Lihat deh, ini dia nih, spicy mango delight with spicy hot ice cream. Kira-kira rasanya gimana ya? Minuman ini wajib Cook Lovers coba ini. Pokoknya rasanya seger dan pedas. Oke, kalau begitu kita intip ke dapur ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk spicy mango delight-nya ada 2 buah mangga, 4 buah cabai merah keriting, 2 buah lemon. Ada 50 gram gula halus, es batu secukupnya, 50 gram daun mint, air soda secukupnya, 2 sendok makan jahe. Nah, untuk bahan spicy hot ice creamnya ada 1 bungkus bubuk ice cream, 1 sendok makan chili flake, 1 sendok makan bubuk cabai pedas, 300 ml susu dingin, dan 1 sendok makan gula halus. Bahannya sudah lengkap nih, yuk kita buat. Pertama ambil dan kupas kulit buah mangga sampai bersih. Setelah itu potong-potong bagian dagingnya. Begitu pula selanjutnya ya Cook Lovers, hingga mangga habis, lalu pindahkan ke dalam mangkuk. Lanjut, ambil 3 buah cabai merah keriting, lalu potong-potong kecil. Setelah itu sediakan mangga yang sudah dipotong ke dalam bowl besar, masukkan potongan cabai, 50 gram daun mint, lalu tumbuk-tumbuk hingga semuanya hancur dan merata. Setelah itu berikan 2 sendok makan air jahe, perasan jeruk lemon, 50 gram gula halus, dan aduk-aduk menggunakan sendok hingga semua tercampur rata. Saatnya buat spicy hot ice creamnya. Pertama siapkan bowl besar, masukkan 1 bungkus bubuk ice cream, 2 sendok makan gula halus, 1 sendok makan bubuk cabai pedas, 1 sendok makan chili flake, 300 ml susu dingin, lalu aduk menggunakan mixer hingga semua adonan menyatu. Lanjut, siapkan cetakan, tuangkan semua adonan es krim ke dalam loyang cetakan dan simpan ke dalam freezer kurang lebih 60 menit hingga mengeras. Setelah mengeras, tambahkan 1 sendok makan chili flakes di atasnya. Yeay, saatnya plating nih. Siapkan gelas ya. Masukkan es batu secukupnya ke dalam gelas, tuangkan spicy mango delight-nya, 2 sendok makan air jahe, air soda secukupnya lalu tambahkan spicy hot ice cream di atasnya. Berikan taburan bubuk cabai merah keriting, dan daun mint untuk pemanisnya. Jadi deh, spicy mango delight with spicy hot ice cream. Unik banget.
Next ya Cook Lovers, cemilan lagi nih, sugar cookies. Keren kan cookiesnya? Bisa dicetak sesuai karakter kesukaan Cook Lovers nih. Mau tahu cara buatnya? Yuk intip ke dapur. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 227 gram butter tidak asin, 2 sendok teh baking powder, 200 gram gula pasir, 1 sendok teh vanilla extract, 1 butir telur. Untuk bahan icingnya ada 130 gram gula tepung, 2 sendok makan susu cair, 2 sendok teh sirup jagung, pewarna makanan warna merah, biru, orange, dan 400 gram tepung terigu. Bahannya sudah lengkap. Yuk kita masak! Pertama siapkan satu bowl sedang, masukkan 227 gram butter, 200 gram gula pasir, lalu aduk-aduk menggunakan mixer sampai tercampur semua. Setelah itu masukkan 1 sendok teh vanilla extract, 1 butir telur, lalu mixer kembali. Lanjut, masukkan 400 gram tepung terigu, lalu aduk-aduk hingga semua adonan tercampur rata. Setelah itu ambil sedikit adonan ke atas talenan. Oh iya nih, Cook Lovers, berikan sedikit tepung ya supaya tidak lengket, lalu pipihkan adonan menggunakan rolling pin deh. Setelah itu ambil cetakan dan cetak adonan sesuai keinginan sampai adonannya habis. Oh iya nih, kita pakai cetakan karakter Doraemon nih, Cook Lovers. Next, ambil loyang yang sudah ada kertas minyaknya dan pindahkan. Saatnya membuat bahan icingnya ya. Siapkan satu bowl kosong, masukkan 130 gram gula tepung, 2 sendok teh sirup jagung, 1/4 sendok teh vanilla extract, 2 sendok makan susu cair, lalu aduk menggunakan mixer hingga semua tercampur merata. Lanjut, siapkan 3 bowl kecil lalu bagi adonan menjadi 3 bagian. Setelah itu, masukkan pewarna makanan biru ke dalam mangkok pertama dan aduk hingga warna keluar. Selanjutnya, ikuti step sebelumnya ya. Masukkan pewarna makanan kuning dan pewarna makanan merah. Next, ambil plastik segitiga lalu masukkan pewarna makanan biru, pewarna makanan kuning, pewarna makanan merah, dan adonan warna putih. Cookiesnya sudah matang nih, saatnya menghias. Ambil cookiesnya lalu hias dengan icing warna biru, icing warna merah, icing warna kuning, dan icing warna putih. Bentuk hingga menyerupai warna aslinya Cook Lovers. Setelah cookies sudah terhias semuanya, oven cookies kurang lebih 5 menit dengan suhu 180 derajat sampai matang. Saatnya plating. Siapkan piring saji, taruh sugar cookiesnya di atas piring saji, hias dengan strawberry dan sparkle warna-warni untuk pemanisnya. Dan yes, sudah jadi deh sugar cookiesnya. Gimana Cook Lovers? Menarik banget kan? Selamat mencoba! Selanjutnya nggak kalah enaknya nih, tahu bulat cabai garam. Makanan satu ini pasti udah nggak asing lagi kan di telinga Cook Lovers. Tapi sekarang kita belajar buat sendiri tahu bulatnya yuk. Let's go! Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 250 gram tahu putih, 1 butir kuning telur, setengah sendok teh garam, bubuk bawang putih secukupnya, 10 butir telur puyuh, setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kaldu blok, dan 1/4 baking powder. Untuk bahan bumbunya ada 8 siung bawang putih, setengah bawang bombay, 2 helai daun bawang, 10 buah cabai merah keriting, 5 buah cabai rawit, 2 sendok makan minyak goreng, margarin secukupnya, gula secukupnya, dan garam secukupnya. Bahan-bahannya sudah lengkap nih. Yuk kita masak! Pertama, siapkan bowl yang ditutupi dengan kain saringan tahu. Masukkan 250 gram tahu lalu hancurkan sampai merata. Setelah itu peras tahunya hingga mengeluarkan air. Setelah itu pindahkan tahu ke dalam mangkuk lain. Masukkan 1 butir kuning telur, 1 sendok teh kaldu blok, setengah sendok teh garam, bawang putih bubuk secukupnya, 1/4 sendok makan baking powder, setengah sendok teh lada bubuk, lalu aduk-aduk menggunakan tangan hingga semua bumbu merata. Lanjut ya, siapkan 10 butir telur dan piring kosong, ambil adonan tahu lalu pipihkan.
Masukkan telur puyuh ke dalamnya, lalu bentuk menjadi bulat dan pindahkan deh ke piring. Lakukan hal yang sama hingga adonannya habis ya, cook lovers. Next, siapkan 10 buah cabai merah keriting lalu iris-iris kecil. Ambil 5 buah cabai rawit lalu iris kembali. Lanjut ambil 1 buah bawang bombay, potong menjadi 2 dan potong-potong kecil lalu cacah. Ambil 8 siung bawang putih, iris tipis-tipis. Next, ambil 2 helai daun bawang lalu kembali iris tipis ya, cook lovers. Next, siapkan teflon yang berisi minyak goreng lalu tunggu hingga panas. Setelah itu masak tahu bulat hingga berwarna coklat keemasan. Oh iya nih, jangan lupa ya untuk dibalik-balik cook lovers agar tidak gosong dan matangnya merata. Setelah matang, tiriskan. Selanjutnya siapkan teflon yang lain, beri 3 sendok makan margarin lalu lelehkan. Masukkan potongan bawang putih dan tumis hingga matang. Setelah itu masukkan potongan bawang bombay, irisan cabai merah keriting, irisan cabai rawit, garam secukupnya, gula secukupnya, lalu tumis hingga matang. Dan yang terakhir masukkan potongan daun bawang dan aduk kembali hingga semuanya matang. Lanjut, masukkan tahu bulat yang sudah matang, lalu campurkan bumbu cabenya. Aduk dan tunggu hingga bumbu meresap ke dalam tahunya. Yes, saatnya plating. Siapkan piring saji, hias pinggiran piring dengan bubuk cabai. Tuangkan tahu bulat cabai garamnya. Dan jadi deh tahu bulat cabai garam. Tampilannya menarik banget ya cook lovers. Wajib dicoba nih karena bumbunya beda dengan tahu bulat lainnya. Nah, kalau yang ini makanannya sedap banget cook lovers dan rasanya pedas. Apa itu? Ya, ini dia tom yum goong sup batok kelapa. Lihat nih tampilannya cook lovers, unik kan? Let's cook! Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 1 buah cumi besar, udang besar secukupnya, 125 gram jamur champignon, 125 gram jamur kancing, 800 ml air kaldu ayam, 10 buah udang pancet, daging kelapa muda secukupnya, 200 ml air kelapa, dan yang terakhir batok kelapa muda. Untuk bahan bumbunya ada 5 lembar daun jeruk, 5 cm lengkuas geprek, 8 butir cabai rawit merah, 3 siung bawang putih, lada secukupnya, 3 sendok makan air jeruk nipis, 8 siung bawang merah, 2 sendok makan kecap asin, garam secukupnya, 3 batang serai, 2 buah tomat, 2 batang daun bawang, dan 1 bungkus pasta tom yum. Bahan-bahannya sudah lengkap nih, yuk kita masak! Pertama, siapkan 3 batang serai, belah bagian putihnya lalu geprek hingga sedikit hancur. Lanjut, ambil 2 batang daun bawang dan iris menyerong tipis-tipis. Next, ambil buah tomat lalu potong menjadi beberapa bagian. Setelah itu ambil 1 buah cumi besar dan potong-potong tipis membentuk cincin. Masih dengan talenan yang sama, ambil 125 gram jamur champignon, lalu potong-potong menjadi 4 bagian. Ambil 5 cm lengkuas, potong lalu digeprek. Lanjut ya, siapkan blender, masukkan 4 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, minyak goreng secukupnya lalu blender hingga halus. Next, siapkan panci, masukkan 800 ml air kaldu ayam, tutup dan tunggu hingga mendidih. Setelah itu masukkan bumbu yang di blender tadi.
Masukkan 5 lembar daun jeruk, lengkuas geprek, 3 batang serai dan aduk deh hingga merata. Masukkan 1 bungkus pasta tom yum, 8 butir cabai rawit lalu aduk kembali. Selanjutnya masukkan 125 gram jamur kancing, 125 gram jamur champignon, cumi yang sudah dipotong cincin, 10 buah udang pancet, udang besar secukupnya lalu aduk kembali hingga semua tercampur dan tutup sampai tom yum hingga mendidih dan matang. Hai Cook Lovers, udah pada nunggu semua bisa masak ya? Tenang, semua bisa masak sudah siap dengan makanan-makanan yang keren, enak dan pastinya mudah ditiru kok. Jadi buat Cook Lovers, standby ya, jangan kemana-mana. Karena menu makanan hari ini nggak kalah menariknya dengan menu makanan kemarin. Apa itu makanannya? Ini dia! Gimana? Menarik kan? Makanya nih Cook Lovers, standby di depan televisi kalian ya, jangan sampai ketinggalan, tetap di Semua Bisa Masak. Oke Cook Lovers, kalau cemilan yang ini menarik banget. Brownies Popsicle. Lihat nih tampilannya. Lucu ya Cook Lovers? Seperti ice cream. Mau tahu cara buatnya? Yuk kita tengok ke dapur. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 200 gram gula, 100 gram bubuk coklat, 300 gram kacang mede cacah, 227 gram margarin, 95 gram tepung serbaguna. Lalu ada 1 sendok teh kopi bubuk, 4 butir telur, setengah sendok teh garam, dan 1 sendok makan vanila. Lanjut ada coklat warna pink, hijau, dan kuning. Lalu ada sprinkles warna-warni. Bahan-bahannya sudah lengkap nih, yuk kita masak. Pertama, siapkan 1 bowl besar, masukkan 227 gram margarin, 200 gram gula, lalu aduk hingga rata. Setelah itu pecahkan 4 butir telur dan aduk kembali. Lanjut ya, masukkan 1 sendok makan vanila lalu aduk. Next, masukkan 95 gram tepung serbaguna, 100 gram bubuk coklat, 1 sendok teh kopi bubuk, dan aduk hingga semua bahan tercampur merata. Setelah itu masukkan 300 gram kacang mede yang sudah dicacah dan aduk kembali hingga semua tercampur merata. Next, siapkan loyang yang telah terisi kertas minyak. Tuangkan adonan browniesnya sampai penuh lalu ratakan. Setelah itu oven 35 hingga 45 menit ya Cook Lovers dengan suhu 150 derajat. Setelah matang, keluarkan brownies dari loyang lalu potong-potong berbentuk menjadi kotak-kotak. Oh iya, potongannya jangan terlalu kecil ya Cook Lovers. Lanjut ya, bentuk brownies hingga membentuk scoop, selalu tusuk dengan stick ice cream. Lakukan hingga semua brownies habis. Selanjutnya sisipkan coklat warna pink, kuning, dan hijau, lalu hias setengah brownies dengan coklat warna pink. Buat seolah-olah coklat ice cream yang meleleh. Setelah itu taburi sprinkles warna-warni di atas coklatnya, begitu pula selanjutnya ya. Beri hiasan coklat warna kuning dan juga hiasan coklat warna hijau. Saatnya penyajian, siapkan talenan saji lalu taruh brownies Popsicle di atasnya. Hias dengan strawberry dan juga sparkle warna-warni untuk pemanisnya. Jadi deh brownies Popsicle-nya. Gimana, mudah kan pembuatannya? Selamat mencoba ya Cook Lovers!